Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai berbagai persoalan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya, Persero, sejak beberapa tahun belakangan ternyata masih menimbulkan dampak yang belum tuntas terutama terhadap pemegang polis asuransi Jiwasraya. Masalah ini yang dialami pensiunan perusahaan BUMN yang tergabung dalam Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya, PPJ, dan Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim, PPPKT. Dalam RDP dengan Komisi 6 DPR RI menyampaikan laporan mengenai status kewajiban pembayaran klaim asuransi oleh AFG Life kepada nasabah Pupuk Kaltim dan Jiwasraya dibahas. Hingga Desember 2024, IFG Life telah memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan manfaat asuransi. Nah, seperti apa jalannya RDP tersebut mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Sampai dengan posisi tutup tahun 31 Desember 2024, Bapak Ibu, kami telah memenuhi kewajiban pembayaran klaim asuransi dan manfaat asuransi kepada nasabah-nasabah AFG Life yang datang dari Jiwasraya sebesar 17,8 triliun rupiah. Jadi kami memenuhi semua kewajiban, semua janji kepada pemegang polis, Bapak Ibu semua. Kemudian slide berikutnya, please. Like, comment, and subscribe. Dan share. Adapun khusus tentang amanah kepercayaan yang diberikan oleh Pupuk Kaltim kepada asuransi jiwa AFG, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa ada dua polis, Bapak Ibu, ada dua program yang kami mendapatkan kepercayaan amanah dari Pupuk Kaltim. Dua-duanya adalah polis yang bersifat anuitas jiwa, jadi yang kami melakukan pembayaran manfaat sejumlah rupiah tertentu setiap bulannya kepada nasabah sebagai pengganti penghasilan setelah pensiun. Ada dua polis Bapak Ibu. Polis yang pertama itu pada saat dialihkan jumlah pesertanya sebanyak 1.027 orang. Sekarang posisinya di awal tahun 2025 ini sebanyak 990, ya karena ada yang sudah meninggal dunia dan lain sebagainya Bapak Ibu. Adapun setiap bulannya pada saat dialihkan itu manfaat bulanan kepada 1.027 peserta ini sebesar 5,83 miliar rupiah Bapak Ibu semua. Dan posisi sekarang karena polis yang pertama ini ada kenaikan 2% setiap tahun Bapak Ibu, sehingga meskipun jumlah pesertanya susut sedikit, tapi yang kami bayarkan manfaat bulanannya kepada 990 peserta ini naik sedikit menjadi 5,89 miliar rupiah setiap bulannya dan terus kami bayarkan Bapak Ibu. Sementara polis anuitas jiwa yang kedua tanpa kenaikan manfaat, Bapak Ibu, pada saat pengalihan terjadi dari Jiwasraya kepada AFG Life, jumlah pesertanya 444 orang, sekarang masih ada 442, Bapak Ibu. Dan nilai bulanan manfaat yang kami bayarkan itu dari tadinya 2,68 miliar rupiah, sekarang menjadi 2,64 miliar rupiah karena ada dua peserta yang sudah tidak mengikuti program ini. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dari sejak pengalihannya, polis ini kami issued di awal tahun 2022 sampai dengan akhir 2024, kami telah membayarkan khusus kepada pensiunan Pupuk Kaltim ini sebanyak 284,41 miliar rupiah. Jadi dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, setelah kami menerima pengalihan, kami terus menjalankan mengemban tanggung jawabnya sebaik-baiknya, dan kami terus membayarkan secara bulanan manfaat pensiun kepada Bapak Ibu pensiunan dari Pupuk Kaltim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, jadi pensiunan itu sudah ada yang dibayarkan 240 miliar. Mohon izin Pak, pertanyaannya Pak. Pensiunan PKT itu sudah dibayarkan oleh asuransi sebesar 240 miliar.
Ya, jadi pensiunan Pupuk Kaltim, Pak, sejak kami menerima tugas untuk melayani Bapak Ibu pensiunan Pupuk Kaltim, maka sampai dengan posisi hari ini, khusus pensiunan Pupuk Kaltim yang ada di kami, Pak, kami sudah membayarkan manfaat pensiunnya sebesar 284 miliar rupiah lebih sedikit, Pak. Confirm, Pak. Termasuk nggak itu Pak, Pak Susilo, termasuk nggak yang dituntut oleh pensiunan PKT itu, yang dibayarkan ini, atau lain? Mohon izin Pak Ketua. Jadi ini yang dibayarkan setiap bulannya terakumulasi sampai dengan saat ini. Sedangkan yang dituntut oleh pensiunan itu adalah manfaatnya itu sekarang masing-masing mempunyai masa manfaat tertentu. Dari awal sebelum restrukturisasi, masa manfaatnya itu seumur hidup. Nah, sekarang menjadi masing-masing dan ini meminta untuk seumur hidup lagi. Yang setiap bulannya itu Pak sekitar 8,5 miliar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Lutfi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6 beserta anggota Komisi 6. Yang saya hormati Direktur Direksi dari Pupuk Indonesia dan dari Direksi Pupuk Kaltim serta Direksi dari IFG Life. Pertama-tama saya ucapkan Alhamdulillah, terima kasih kepada Komisi 6 yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berdiskusi atau berdialog terkait dengan permasalahan di PKT dan dengan pensiunan di Jiwasraya nanti Pak ya. Untuk pertama mungkin saya akan coba jelaskan terkait dengan restrukturisasi polis di PKT Pak ya, Bapak Ibu semua. Jadi skema restru dari polis di Pupuk Kaltim ini merupakan polisnya adalah bentuknya adalah anuitas Pak, anuitas pensiunan di mana sesuai dengan RPK, kita dasar dari restrukturisasi itu adalah berdasarkan rencana penyataan keuangan yang sudah disetujui oleh OJK dan disetujui oleh pemegang saham seperti itu. Nah, kalau dengan proses restru yang terjadi di Pupuk Kaltim, proses restrunya itu terjadi dengan data per 1 Mei 2021. 1 Mei 2021, di sini kita melihat ada 6 polis ya Pak ya, Bapak Ibu semua. Jadi sini ada 6 polis, itu total pesertanya 100.472 dengan nilai tunai 1,024 triliun. Nah, di sini ada satu polis yang dengan nomor 401 itu mempunyai manfaat bulanan dan ada eskalasi 2% setiap tahun. Jadi manfaat bulanannya itu meningkat 2% setiap tahun gitu. Sedangkan untuk polis lainnya itu tidak ada eskalasi peningkatan manfaat. Nah, dari posisi per 1 Mei tersebut, Jiwasraya waktu di bulan Mei 2021 menawarkan 3 skema restrukturisasi. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sulistyo juga ya dari Direktur Pupuk Kaltim. Itu pertama, opsi 1 adalah penambahan premi. Dengan opsi premi berarti nanti manfaatnya tetap dan pembayarannya seumur hidup. Sehingga di sini akan dibebankan tambahan premi. Di situ kalau yang eskalasi 2% itu kurang lebih sekitar 488 miliar. Kalau yang tanpa eskalasi itu 135 miliar. Jadi totalnya tadi sama mungkin itu sekitar 600-an miliar something gitu. Nah, opsi 2 itu adalah manfaat anuitasnya turun. Tapi pembayarannya itu dilakukan seumur hidup. Jadi pembayaran manfaatnya turun tapi pembayarannya seumur hidup itu dengan dana nilai tunai 1,024 triliun tersebut untuk eskalasi 2% itu turun manfaatnya sekitar 40%. Untuk yang eskalasi 0% itu turun sekitar 39,4%. Sedangkan kalau selanjutnya adalah opsi 3 itu manfaatnya tetap, manfaat bulanannya tetap tapi jangka waktunya lebih pendek atau bahasanya tidak seumur hidup. Nah, di sini dengan dana yang ada di Pupuk Kaltim tersebut, itu rata-rata Pak ya, Bapak Ibu semua, itu rata-ratanya itu sekitar pembayaran sampai kalau untuk yang eskalasi 2% itu 13,88 tahun. 13,88 tahun, sedangkan untuk eskalasi yang 0% itu 13,49 tahun. Jadi kalau pembayaran manfaat itu berarti kurang lebih sampai 13 sampai 14 tahun. Seharusnya seumur hidup di yang sesuai dengan polis yang awal dengan restru ini dia hanya 13 sampai 14 tahun seperti itu.
Nah, dari tiga opsi yang kita tawarkan kepada Dapen Pak waktu itu, dana pensiun pupuk Kaltim, di sini next, eh, Dapen pupuk Kaltim mensetujui opsi tiga Pak. Jadi tetap, manfaatnya tetap, tapi jangka waktunya yang lebih pendek. Jadi sekitar 13 sampai 14 tahun. Nah, dari opsi tiga yang dipilih oleh Dapen Pensiun tersebut, maka dari 6 polis tersebut, tadi yang disampaikan Pak Budi itu clear bahwa menjadi 2 polis. Yang polis pertama adalah yang 401 itu jadi 2815, itu sudah dialihkan ke FG Live di tanggal 27 Januari 2022. Sedangkan yang 5 polis berikutnya itu menjadi polis 2816 itu sudah dialihkan di tanggal 25 Februari 2022. Nah, sebenarnya dengan setelah dilakukan persetujuan restru dari tanggal 1 Mei ya Pak ya, 2021, setelah diproses restrunya, pembayaran manfaat pensiunnya walaupun belum dialihkan itu sebenarnya udah dibayarkan bulanan oleh Jiwasraya dulu Pak. Tetap kita bayarkan sesuai dengan hasil restrunya, kita bayarkan manfaatnya setiap bulan. Nah, setelah dialihkan, maka pembayaran manfaat lanjutannya itu dilanjutkan pelayanannya oleh IFG Life. Jadi, seperti itu, Pak, gambaran proses restrukturisasi yang ada di Pupuk Kaltim, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Pupuk Kaltim dari Jiwasraya. Mungkin terima kasih. Kalau opsi untuk pensiunan Jiwasraya gimana, Pak? Mungkin nanti slide-nya tersendiri kali, Pak ya. Dilanjutkan aja. Lanjut aja, Pak. Baik. Nah, kalau untuk terkait dengan Jiwasraya ini memang konteksnya agak berbeda Pak ya dengan pupuk Kaltim gitu ya Pak ya. Bapak Ibu semua. Jadi kalau pupuk Kaltim itu adalah pupuk Kaltim ada sebagai pemegang polis. Pemegang polisnya ini sesuai dengan RPK maka akan restrukturisasi seperti itu kan. Strukturisasi menjadi polis baru dan dialihkan ke IFG Lab. Sedangkan kalau di pensiunan Jiwasraya itu adalah sebenarnya adalah pengelolaan dana pensiun yang dikelola oleh Jiwasraya sendiri. Jadi dana pensiun yang dikelola oleh Jiwasraya sendiri. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa eh, mungkin slide-nya mungkin bahwa kalau secara gambaran besar di DPPK Jiwasraya ini sesuai dengan hasil audit tahun 2023 gitu ya, ada terjadi defisit 371 miliar gitu ya Pak, Bapak Ibu semua ya, 371 miliar. Nah, ini saya akan coba menjelaskan eh, apa yang terjadi sih di dana pensiun di DPPK Jiwasraya. Dan kalau nanti kita akan sampaikan itu sebenarnya kondisinya itu mirip sama Jiwasraya gitu ya. Jadi ada pengelolaan tata kelola dari investasi yang tidak sesuai dengan ranah manajemen risiko yang prudent seperti itu. Jadi kalau kita bilang pengelolaan investasinya itu mirroring sama yang terjadi di kasus Jiwasraya. Dan ini saat ini sudah dilakukan audit investigasi laporannya per 31 Desember 2024 kemarin oleh BPKP. Ini ada fraud sekitar 257 miliar. Nah, pelakunya itu sama, Pak, dengan yang di Jiwasraya. Dan saat ini mungkin sudah dipenjara ya, sudah dipenjara di atas kasus dari Jiwasraya seperti itu. Nah, ini mungkin saya coba akan jelaskan secara runut dari kondisi yang terjadi di dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Mungkin next. Jadi kalau kita lihat dari awal, profil dari DPPK ini awalnya itu didirikan, pendiriannya itu Yayasan Dana Pensiun Jiwasraya. Itu di tanggal 1 Februari 1988, Pak, Bapak Ibu. Nah, sejak diterbitkannya Undang-Undang 11 tahun 92, Yayasan Dana Pensiun ini melebur menjadi dua, yaitu pertama menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya DPPK, dan yang kedua adalah Yayasan Kesejahteraan Karyawan, YKK Jiwasraya. Nah, program dari DPPK ini adalah program pensiun manfaat pasti. Jadi manfaatnya udah pasti, Bang. Nah, dengan perhitungan sesuai dengan PDP Peraturan Dana Pensiun Nomor Cap 12 NB.1 tahun 2017, manfaat pensiunnya adalah 2,5% dikali masa kerja dikali penghasilan dasar pensiun PDHP terakhir.
Jadi nanti setelah peserta itu pensiun, maka dihitung masa manfaat pensiunnya, baru dihitung manfaat bulanannya berapa gitu ya Pak. Jadi kita tahu dulu nih berapa yang terkumpul seperti itu. Nah, di sini ada manfaatnya itu untuk pensiun normal, itu untuk usia pensiun sampai 55 tahun. Pensiun dipercepat itu usia 45 sampai 54 tahun. Pensiun ditunda itu usia kurang dari 45 tahun, pensiun ditunda. Terus pensiun janda duda sesuai Undang-Undang tahun 92 itu pensiun janda duda 50% dari pensiun peserta. Nah, setelah Undang-Undang 92 PJD 60% dari pensiun peserta. Dan selanjutnya adalah pensiun anak itu yang di bawah 25 tahun. Jadi manfaatnya setelah pesertanya misalnya meninggal, maka dia akan beralih ke janda duda. Ke janda dudanya. Setelah itu kalau janda dudanya meninggal, jika anaknya masih di bawah usia 25 tahun, maka dia akan ke anaknya sampai dia usia 25 tahun atau dia belum bekerja gitu ya. Seperti itu. Nah, jumlah peserta dari DPPK ini per 31 Desember 2024 itu peserta aktifnya sudah tidak ada, Bapak Ibu semua. Karena posisinya Jiwasraya sebenarnya per September 2024 itu sudah merasionalisasi seluruh pegawai Jiwasraya. Jadi posisi pegawai yang ada di Jiwasraya sekarang ini adalah statusnya PKWT, bukan pegawai tetap lagi. Jadi tidak dikelola oleh dana pensiun, sehingga jumlah peserta di DPPK ini menjadi nihil gitu, ya, nggak ada gitu ya. Nah, untuk pensiun tunda itu ada 82 orang. Pensiun tunda itu pensiun yang di bawah 45 tahun. Sehingga dia udah pensiun, tapi karena belum usia 45 tahun, maka manfaat pensiun bulanannya tuh ditunda dulu, belum dibayarkan gitu. Karena dia belum sampai usia 45. Itu ada 82 orang, sedangkan pensiunannya yang benar-benar menerima manfaat bulanan itu ada 2.250 peserta atau totalnya jadi 2.332 peserta. Nah, sebagai informasi buat Bapak Ibu semua bahwa untuk manfaat pensiunan bulanan yang diberikan kepada seluruh peserta tersebut sampai saat ini tidak ada penundaan sama sekali. Masih kita bayarkan. Jadi itu uh, masih rutin ya, masih rutin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam PDP gitu ya, dalam PDP. Jadi tidak ada penundaan sama sekali nih. Saat ini mereka masih tetap menerima manfaat pensiun bulanan. Next. Nah, permasalahan yang terjadi di DPPK Jiwasraya ini saya sampaikan bahwa sebenarnya dari tahun 2003 itu sudah terjadi defisit. Kalau kita lihat di grafik di tabel tersebut itu dari 2003 itu defisit sampai di 2012 itu defisit. Nah, yang anomali kenapa nih 2013 tiba-tiba jadi positif gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua ya. Jadi positif. Apakah ada top up atau ada hal lain gitu ya. Nah, ternyata setelah kita audit diinvestigasi oleh BPKP, ternyata di tahun 2012 itu ada aksi yang dilakukan oleh pengurus dan Dewan Pengawas dari DPPK. Yaitu jadi pada Februari 2012 sebenarnya emiten saham dari DPPK itu masih di LQ45 ada 68 emiten itu di LQ45 dan di Kompas 100. Itu nilainya 56 miliar. Jadi kalau kita lihat di sini ada masih masih bagus. Nah, di tanggal 22 Februari 2012 itu ada arahan investasi dari Dewan Pengawas dari DPPK. Dalam hal ini isi arahannya adalah pertama adalah investasi instrumen bermasalah. Jadi diperintahkan oleh Dewan Pengawas kita menggunakan investasi instrumen bermasalah. Yang kedua adalah penjualan saham pada harga perolehan. Jadi itu udah nggak sesuai dengan ketentuan tuh. Seharusnya penjualan saham itu kan dilakukan dengan nilai harga pasar wajar gitu kan pada saat itu. Tapi dijual dengan harga perolehan. Terus penyediaan cash 25 miliar. Penyediaan cash 25 miliar itu semuanya diinstruksikan investasinya oleh Dewan Pengawas itu di tanggal 22 Februari 2012. Nah, di tanggal 16 Maret 2012, berdasarkan hasil arahan tersebut, dibuatlah perjanjian pengelolaan portofolio efek dengan Treasury Fund Investama, TFI. TFI ini kalau kita telusuri lebih dalam, sebenarnya itu afiliasi dari Heru Hidayat. Heru Hidayat jadi ya itu. Nah, isi perjanjiannya, TFI mengelola portofolio DPPK, dana kelolaannya itu adalah saham yang 56 miliar tadi Pak, yang 68 emiten,
obligasi 900 juta, dan cash 25 miliar. Cash 25 miliar. Nah, selanjutnya di tanggal 19, 20, dan 31 Maret 2012, emiten saham yang 68 emiten tersebut dibelikan 3 saham, yaitu IKP, Tram, dan HD. Totalnya 67,3. Jadi aset yang dilepas ternyata nggak semuanya, itu hanya 66 emiten sebesar 45 miliar, obligasi Info Asia itu 962 juta, dan cash 25 miliar. Dan ternyata setelah ditelusuri kembali, saham IKP, Tram, dan HD itu sama, Pak. Bapak Ibu semua itu terafiliasi semuanya dengan Heru Hidayat. Heru Hidayat. Nah, dari 3 saham ini dari 2012 sampai 2019 itu dilakukan ya sama dengan yang dilakukan oleh induk di Jiwasraya, sama persis. Jadi induk di Jiwasraya jual, di bawah juga jual. Induk di atas lepas, di bawah lepas, seperti itu. Jadi semuanya itu dikondisikan oleh induknya gitu ya, untuk pengelolaan dari portofolio di DPPK. Dan semua proses transaksi sahamnya itu bermasalah, jadi tanpa analisa, dan semuanya non LQ45 atau di Kompas 100. Semuanya itu di saham-saham bermasalah semua. Jadi transaksinya itu ada dari saham suspend yang ditransaksikan, transaksi tidak tercatat di bursa, dan malah ada yang aneh di sini adalah adanya saham giveaway. Giveaway itu maksudnya tiba-tiba saham itu muncul tanpa ada transaksi di situ. Tiba-tiba muncul tuh di DPPK. Nah, dari sini akhirnya di ujungnya di 2019 itu hanya tinggal 22 emiten nih. Tinggal 22 emiten. Tinggal kalau di awal memang di sini potensial loss waktu itu di BPKP 2 kali audit, Pak. Yang pertama audit tujuan tertentu, audit khusus tujuan tertentu itu potensial loss-nya itu 204,3, dan hasil audit investigatifnya naik jadi 257, Pak, loss-nya. Jadi terjadi fraud 257 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini grafiknya di 2013 sampai 2018 positif, itu kan kelihatan dari asetnya kan meningkat ya. Jadi itu sebenarnya ada transaksi yang dilakukan dari bandar gitu ya, dari bandar yang dilakukan oleh Joko Hartono Tirto sama Heru Hidayat seperti itu. Jadi ini memang mirroring sekali dengan yang terjadi di Jiwasraya seperti itu. Nah, jadi berdasarkan hasil audit investigasi BPKP ini terjadi fraud pengelolaan. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita lihat setelah 2018 ke 19 kan negatif lagi nih. Negatif lagi di sini posisinya malah di 2019 adalah minus 298 miliar. Nah, kalau kita lihat dari sini, karena memang pas di 2019 itu kan kasus Jiwasraya udah merebak, dan para pelakunya itu kan mulai diproses secara hukum, sehingga pengelolaan dari investasinya ini udah nggak ada yang mengelola lagi nih. Udah tidak ada yang mengelola. Nah, dari sini, dari 2018 ke 19 gitu Pak, Bapak Ibu semua. Jadi di 2019 terjadi penurunan aset yang diakibatkan dari penempatan investasi yang tidak menerapkan manajemen risiko, sehingga shrinking asetnya itu turun sekitar 177 miliar dari harga perolehan. Kalau kita lihat daftarnya di sini Pak, Bapak Ibu semua, harga perolehannya 241 miliar, nilai wajarnya di 31 Desember 2019 itu 64,3 miliar, dan emitennya itu mirroring sekali dengan yang dimiliki Jiwasraya. Dan posisi sampai dengan di 2024 nilai wajarnya turun sekarang tinggal 12 miliar. Jadi ini memang eh, pengelolaan yang tidak itu ya. Jadi dari sisi aset terjadi penurunan. Yang kedua Izin dari pimpinan, ya, izin pimpinan, mohon baik Bu. maaf. Baik Bu. Saya hanya ingin tahu ini khusus yang berasal dari dana dari pupuk Kaltim atau secara keseluruhan yang di ini, karena kita di sini kan membahas persoalan apa asuransi dari para pensiunan yang dari pupuk Kaltim. Ya. Jadi ada dua, Bu Restu. Satu pensiunan Bu Kaltim, satu pensiunan Jiwasraya. Yang sekarang ini pensiunan Jiwasraya, Bu.
Lanjut, Pak. Ya, jadi benar yang disampaikan pimpinan, Bu. Eh, jadi kalau ini memang khusus dana pensiun yang di Jiwasraya gitu ya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Mohon izin, Pak Pimpinan. Ya. Selanjutnya di sini selain penurunan nilai aset, di sini juga ada peningkatan nilai kini aktuaria. Jadi nilai liabilitasnya naik dari 364 menjadi 511 miliar. Nah, di sini karena diakibatkan dari penyesuaian asumsi tingkat bunga aktuaria. Jadi 10,5% menjadi 7%, sehingga kenaikan liabilitas di DPPK itu menjadi meningkat 132 miliar. Nah, penyesuaian ini sebenarnya memang lumrah dalam pengelolaan dana pensiun gitu ya. Jadi kan biasanya aktuaris akan melihat berapa sih yield dari setiap tahunnya dari DPPK gitu ya. Kan awalnya kan bunga aktuaria itu kan 10,5 nih yang ditetapkan oleh dana pensiun seperti itu. Tapi setelah dianalisis secara yieldnya, ternyata nggak sampai 10,5. Akhirnya itu memang harus dilakukan penyesuaian. Nah, sehingga dilakukan penyesuaian atas dari aktuaris 10,5 menjadi 7%, sehingga akan meningkatkan nilai liabilitas dari DPPK. Sehingga di sini terjadi double blower, asetnya turun, liabilitasnya naik. Sehingga memang di sini terjadi gap yang cukup tinggi di minus 198 miliar seperti itu. Dan ini terus terjadi sampai sampai saat ini gitu ya. Karena memang posisinya Jiwasraya sudah tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan top up sebenarnya gitu ya. Untuk kita melakukan top up. Jadi kalau kita mau selesaikan ya tinggal kita top up 298 miliar selesai gitu. Tapi kan karena posisi 2019 kan posisi lagi gonjang-ganjingnya Jiwasraya seperti itu. Jadi memang yang kita lakukan dari sisi Jiwasraya adalah iuran normal itu tetap kita bayarkan full, Pak. Bapak Ibu semua. Kita terus rutin melakukan pembayaran iuran normal sampai dengan sekarang gitu ya. Sampai dengan sekarang itu iuran normal tidak pernah kita tunggak gitu. Jadi kita tetap bayarkan. Cuman memang atas defisit ini ada iuran tambahan yang belum bisa kita penuhi. Belum bisa kita penuhi itu iuran tambahannya karena kondisi keuangan yang Jiwasraya yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin next. Nah, dari sini kita sampaikan tadi posisi sampai 2023, di sini kondisi DPPK Jiwasraya 31 Desember 2024. Di sini aset kekayaan diperkirakan sebesar 654,5 miliar dan aset neto liquidnya sebesar 149,1 miliar dengan proyeksi liabilitas solvabilitas per 31 Desember 2024 dengan peserta 2.332 orang sebesar 452,1 miliar. Nah, pendanaan di DPPK itu di 31 Desember 2023 itu defisit pendanaannya 371,8 miliar. Di 31 Desember 2024 itu turun defisitnya Pak menjadi 303,03 miliar. Dengan beberapa asumsi diantaranya saham yang tidak dapat diunggahkan, piutang iuran dan piutang lain yang tidak tertagih, serta aset-aset lain tidak dinyatakan tidak recoverable. Jadi kita anggap itu udah kita pindahin asetnya ke bawah gitu ya. Jadi nggak di instrumen investasi. Jadi kayak IKP, TRAM itu udah kita tempatkan di aset aset lain-lain seperti itu. Nah, rasio solvabilitas per 31 Desember 2024 itu adalah 32,9%. Kenapa ini terjadi penurunan defisit? Sebenarnya di Desember 2024 Jiwasraya itu dengan keterbatasan keuangan gitu ya, sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPKP disampaikan bahwa Jiwasraya tetap melakukan penambahan pendanaan sesuai dengan kemampuan perusahaan gitu ya. Jadi di akhir Desember tuh sebenarnya Jiwasraya melakukan penambahan pendanaan di DPPK tersebut 132 miliar, Pak. Bapak Ibu semua. Jadi dengan keterbatasan dengan ternyata ada aset-aset yang di luar dari pemegang polis, kita mendapat relaksasi pajak dan lain-lain itu kita uh, melakukan penambahan pendanaan kepada di DPPK 132 miliar. Jadi dari sini sebenarnya dari sisi Jiwasraya telah memenuhi di tahun 2019 kan dilakukan penyesuaian bunga aktuaria dari 10,5 menjadi 7, itu terjadi dampak peningkatan 132 miliar dan ini kita udah tunaikan atas uh, kebijakan manajemen untuk melakukan penyesuaian nilai dari aktuaria tersebut. Nah, memang di sini ketahanan dana yang tersedia kalau ini tetap going concern dengan nilai aset yang tersedia 149,1 miliar
itu maka pembayaran manfaat pensiunnya itu hanya dapat bertahan sampai dengan Desember 2024-28, Pak. Bapak Ibu semua. Hanya bisa bertahan sampai Desember 2028. Nah, selanjutnya apa yang yang kita lakukan gitu, Pak, Bapak Ibu semua? Sebenarnya kita sudah melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan Persatuan Pensiunan Jiwasraya ya. Itu di tanggal 19, 21 Mei, 7 September, 26 September, 26 Juli, 30 September gitu ya. Tapi memang dari hasil pertemuan tersebut eh, yang kita sampaikan bahwa Jiwasraya memang tidak memiliki kemampuan untuk pemenuhan kewajiban DPPK 100%. Karena memang tidak punya asetnya. Audit investigatif BPKP terhadap potensi fraud masih berlangsung waktu itu ya Pak. Dan PPJ dalam hal ini Persatuan Pensiun Jiwasraya tetap menuntut pemenuhan kewajiban itu 100%. Dan sebenarnya dari sini juga kita sampaikan bahwa setelah proses restrukturisasi selesai, maka Jiwasraya akan masuk dalam fase pembubaran. Karena posisinya adalah kondisi keuangan Jiwasraya itu sudah tidak dapat disehatkan. Sehingga secara ketentuan di POJK kalau memang tidak dapat disehatkan maka akan disanksi gitu. Jadi kata kita Jiwasraya kan udah kena sanksi nih Bapak Ibu semua. Sanksi peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, sanksi pembatasan kegiatan usaha gitu ya. Nah, ini kalau memang tidak bisa disehatkan sesuai ketentuan POJK memang itu harus dicabut izin usaha. Seperti itu. Jadi memang posisinya kita ada sampaikan bahwa Jiwasraya ini akan dibubarkan seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini kita juga melakukan sosialisasi kondisi DPPK ini bersama OJK Bapak Ibu semua. Itu di 3 kota, di Semarang, di Surabaya, di Bandung itu di tanggal 16 sampai dengan 19 Desember itu kepada peserta. Jadi bukan kepada persatuan pensiunan tapi kepada peserta. Selanjutnya juga Jiwasraya sendiri sebagai manajemen itu juga melakukan sosialisasi kondisi DPPK ini kepada seluruh peserta DPPK melalui via Zoom meeting kepada seluruh peserta melalui dua sesi di tanggal 24 Desember 2024. Jadi sebenarnya memang seluruh peserta ini sudah dalam kata kutip kita bilang ini sudah mengetahui semua kondisi yang terjadi termasuk hal-hal tadi yang kita sampaikan terjadinya fraud di DPPK seperti itu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Nah, selanjutnya dari sini juga seperti yang tadi saya sampaikan, di akhir Desember tersebut kita melakukan penambahan pendanaan 132 miliar sehingga itu meningkatkan rasio solvabilitas Bapak Ibu semua itu dari 4,7% menjadi 32,9%. Sebenarnya kalau kita tidak melakukan penambahan pendanaan, sebenarnya dana DPPK itu habis di bulan April 2025 Bapak Ibu. Akan habis 2025 di April 2025. Tapi dengan kita melakukan penambahan pendanaan sebenarnya memperpanjang napas dulu nih. Jadi kita penyelesaiannya bertahap gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa langsung blok gitu ya. Tapi ini kita bertahap sehingga itu uh, kemampuan pendanaannya itu bisa sampai Desember 2028 seperti itu. Nah, selanjutnya sesuai dengan PUJK 9 2014, apabila nanti Jiwasraya dibubarkan, maka mau nggak mau nih BPPK Jiwasraya akan dibubarkan maksimal 3 bulan. Ketentuannya seperti itu. Paling lambat 3 bulan memang dia harus dibubarkan sesuai dengan ketentuan PJK jika memang Jiwasraya nanti dibubarkan seperti itu. Nah, di sini juga terjadi, saya sampaikan di sini ada berdasarkan hasil audit BPKP terjadi fraud sebesar 257 miliar dan ini kami sedang berkoordinasi dengan pemegang saham, ini akan kita lakukan gugatan hukum kepada pelaku dari fraud yang terjadi di DPPK. Walaupun saat ini kendalanya yang terjadi adalah ketua pengurusnya yang waktu tahun 2012 sampai 2018 tersebut sudah meninggal. Yang pertama, sudah meninggal dunia. Yang kedua, wakil dewan pengawas yang mengelola memerintahkan pengelolaan investasi ini memang sudah dipenjara saat ini. Sudah dipenjara. Nah, itu memang itu jadi satu constraint sendiri pada saat kita melakukan gugatan hukum kepada pelaku seperti itu. Nah, jadi memang di sini penyelesaiannya Bapak Ibu semua saya sampaikan bahwa kewajiban DPPK ini akan kita selesaikan di fase likuidasi melalui yang pertama kita coba pencairan sisa aset DPPK tadi Pak, Bapak Ibu. Jadi tadi yang sahamnya turun sampai 12 miliar itu kita coba bagaimana itu bisa dilikuidkan.
supaya menambah kemampuan pendanaan lagi di DPPK seperti itu. Yang kedua dari sisa aset dari hasil penjualan dan pencairan aset dalam proses likuidasi di Jiwasrayanya, di induknya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu sumber juga untuk penambahan pendanaan aset. Yang ketiga adalah potensi aset rampasan dari pelaku fraud di DPPK apabila dilakukan proses gugatan hukum atas terjadinya fraud di DPPK Jiwasraya. Mungkin itu gambaran singkat ya Bapak Ibu semua atas proses yang terjadi di DPPK dan tindak lanjut yang akan kita lakukan terhadap dana pensiun tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.